Oke, jadi kemarin kita bahas secara spesifik itu untuk ruang vektor yang kita sebut namanya Rn gitu ya. Dan Rn ini adalah ruang vektor atas R ya, di mana dia bisa, jadi ruang vektor, jadi dia katakan vektor itu adalah elemen dari ruang vektor, dan kita tahu dia adalah apa namanya, grup terhadap aditif ya, kemudian terhadap dia juga ada perkalian terhadap ring gitu ya, atau medan. Gitu. Jadi yang kita bahas ini secara spesifik itu adalah ruang vektor yang punya norma ya, atau ruang vektor bernorma, di mana norma itu adalah yang apa namanya memenuhi ketidaksamaan segitiga gitu ya. Nah ini kemudian juga kita berbicara tentang vektor basis gitu ya, di mana vektor basis itu kalau dimensinya kita asumsikan itu adalah berhingga, jadi kita fokuskan pada dimensi berhingga. Ya, jadi itu ruang vektor basis itu sesuai dengan dimensinya gitu ya, Rn. Ya, sehingga vektor-vektor itu bisa dijadikan vektor basisnya ya, seperti ini, di mana VI itu adalah merupakan bilangan real ya, dia bisa 0, negatif ataupun positif. Kemudian juga kita memperkenalkan yang disebut namanya produk skalar gitu ya. Produk skalar ini secara spesifik untuk ruang Rn gitu ya, itu adalah pemetaan bilinear. Kita nyebutnya bilinear itu karena dia memenuhi sifat-sifat linearitas gitu ya, dan bilinear itu adalah ya ini dia ada fungsi dari dua vektor gitu ya, dan kita tahu misalkan contohnya untuk yang di Rn yang kita biasa tahu itu adalah dot product ya. Jadi produk skalar itu adalah dot product. Ini adalah apa namanya, jadi dia memetakan V antara dua vektor itu ke bilangan real ya. Kemudian ini adalah V dot U di situ, di mana mempunyai aturan bahwa EI dot EJ yang masing-masing itu adalah vektor basis itu sama dengan delta EJ, dia itu 0 atau dia apa besarnya 1 gitu. Kalau I sama dengan J itu 1. Jadi disebut namanya delta Kronecker. Kemudian juga kita membahas tentang yang disebut namanya grup ortogonal gitu ya kemarin. Ya, jadi grup ortogonal ini adalah grup yang mempertahankan panjang vektor lah ya, atau besar vektor. Ini contohnya untuk DRN seperti ini. Kemarin juga sudah mengerjakan untuk yang 3x3 gitu ya. Untuk yang N kali N itu didapatkan syarat ortogonal ini itu menyebabkan yang matriks yang tadinya N kali N itu ada N kuadrat parameter bebas. Gitu. Itu ternyata dia berkurang. Jadi berkurang karena ada persamaan yang terkait dengan diagonal utama yang harus sama dengan 1. Kemudian ada persamaan yang dari off diagonal yang dia harus 0. Gitu. Sehingga nanti total parameter bebasnya itu adalah setengah kali N kali N min 1. Jadi kalau misalkan Anda ambil untuk O2 atau SO2 itu adalah 1, kemudian 3 itu adalah 3, untuk yang N sama dengan 4 itu jumlah parameter bebasnya itu adalah 6. Oke. Kemudian apa namanya, jadi kita nyebutnya itu adalah grup ON ya, ortogonal N kali N gitu. Jadi ini adalah simetri dari ruang Rn. Jadi kalau sebuah matriks O itu determinannya sama dengan 1, itu kita nyebutnya adalah SON. Ini contohnya untuk DR3 seperti ini. Apa namanya? Itu adalah O3 gitu ya. Anda bisa lihat di situ kemarin kan ada diturunkan syarat-syaratnya. Ini contoh misalkan untuk O2 ya. O2 yang kemarin kita bahas O2 yang determinannya 1 ya. Sebentar. Kemarin itu saya lupa di mana ya. Oh ini dia nih. Ini. Oke, jadi
ini contoh misalkan ya, kalau untuk yang O2 gitu ya. Jadi kalau determinannya itu sama dengan 1 kita sebut SO2, itu bentuknya seperti ini. Ya, cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta, atau sebaliknya. Cos theta, min sin theta, sin theta, cos theta. Kemudian kalau yang determinan yaitu min 1, bentuknya seperti ini. Ya, cos theta, sin theta, min cos theta. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya istilahnya tidak ada transformasi ya, yang memetakan dari determinan sama dengan min 1 ke determinan 1. Jadi itu tidak mungkin. Jadi ini memang saling bebas. Gitu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Oke, itu kemarin gitu ya. Oke, ini salah satu contoh, misalkan untuk yang O3, ya. Kemarin juga Anda udah kerjakan ya. Jadi O3 di sini itu adalah, ini Anda bisa lihat di bukunya Ryder ya, Quantum Field Theory di bagian-bagian awal di bab 2 sih. Jadi kalau misalkan kalau O2 itu tadi adalah cos theta, min sin theta, cos theta. Ini kita ambil yang determinannya 1 dulu. Nah, jadi kalau dia itu representasinya dalam ruang vektor 3 dimensi, itu artinya dia adalah rotasi bidang. Seperti yang di gambar ini. Jadi sumbu putarnya itu adalah sumbu Z, makanya biasanya kita sebut ini adalah OZ, karena Z sebagai sumbu putar, dan bidang putarnya itu adalah bidang XY. Sehingga nanti kita dapatkan bentuknya seperti ini. Oke? Dan ini, saya lupa, kemarin tadi menyebutkan ya bahwa kemarin itu juga kita bahas tentang ruang vektor linier ya. Jadi bagaimana mentransformasikan sebuah vektor ke vektor yang lainnya itu dengan menggunakan transformasi. Ini contohnya misalkan untuk OZ gitu ya, itu memetakan dari X prime, R prime ke R gitu, atau dari R ke R prime, maaf, kebalik. Jadi kalau kita lihat di situ, kalau dari matriksnya seperti ini, itu bisa saya katakan bahwa X prime itu sama dengan X cos theta min Y sin theta, Y prime itu sama dengan X sin theta ditambah Y sin cos theta. Dan Z prime-nya sama dengan Z. Oke. Jadi transformasinya seperti ini. Jadi dalam representasi matriksnya, itu kurang lebih Anda bisa bayangkan lah ya, di yang biru ini. Kemudian dari ruang vektor yang 3 dimensi ini, itu ada OZ, ya, yang dia itu sumbu putarnya sumbu Z, kemudian ada OX, itu juga sama. Ini mohon maaf nih harusnya ininya beda ya, parameternya beda. Mohon maaf. Ini kita sebut saja ini adalah mohon maaf. Ini kita sebut theta Z gitu. Oke. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti tinggal tambah saja. Kelupaan saya. Oke. Kemudian kalau untuk yang OX-nya, jadi sumbu X sebagai sebagai sumbu putar, jadi bidang YZ-nya. Nah ini kita nyebutnya ini adalah theta X saja. Di sini theta X. Oke. Kemudian di sini ini adalah untuk yang Y. Jadi Y itu adalah sebagai sumbu putar. Jadi Y sebagai sumbu putar. Jadi bidang XZ sebagai bidang putarnya. Jadi ini kita sebut aja nih theta Y. Ini Y. Jadi masing-masingnya kalau yang OZ jadinya
Ini adalah theta Z, ini adalah theta Y, sedangkan yang ini adalah bergantung pada theta X. Jadi kalau Anda lihat di sini, apa namanya, baik OX, ya, OY, dan OZ itu merupakan elemen dari SO2. Hanya saja dia representasinya berbeda. Jadi ini representasi terkait rotasi bidang SO2. Ya. Ini adalah OZ, di mana sumbu Z sebagai sumbu putar. Ini adalah OX, di mana X sebagai sumbu putar. Di sini adalah OY sebagai Y-nya sebagai sumbu putar. Dan ketiganya ini merupakan SO2. Jadi kalau dari pandangan apa namanya, pandangan ya grup ya SO2 ini semuanya ekuivalen gitu, baik OX, OY, OZ, semuanya elemen SO2. Dan SO2 ini kita tahu itu adalah proper subgroup dari SO3. Gitu. Nah, jadi dari satu hal lagi juga, SO2 yang kita tahu itu adalah grup abelian. Maksud grup abelian itu adalah kalau kita kalikan misalkan OX1 kali OX2 itu sama dengan OX2 kali OX1 gitu ya. Jadi abelian. AB sama dengan BA. Nah, sedangkan SO3 itu adalah non abelian, artinya elemennya itu kalau saya rubah, jadi misalkan OX kali OY itu tidak sama dengan OY kali OX. Itu bisa Anda cek. Nah, sehingga dari yang grup OX, OY, dan OZ yang masing-masing semua itu adalah elemen dari grup SO2 yang merupakan proper subgroup dari SO3, jadi kita bisa membentuk elemen yang SO3 gitu dari OX, OY, OZ ini. Itu caranya dengan apa? Ya salah satunya itu dengan mengalihkan ke semuanya. Jadi OX kali OY kali OZ itu membentuk grup O yang merupakan dia elemen dari SO3. Ini sebenarnya bentuk khusus ya, jadi elemen SO3 itu dia umum. Tapi bentuk O3 itu sebagai bentuk perkalian dari OX, OY, OZ yang merupakan elemen dari SO2 itu adalah bentuk khusus. Jadi dari yang bentuk khusus ini itu bisa kita bentuk grup SO3 atau grup yang lebih tinggi. Oke, metode seperti ini itu baru saya coba untuk yang ortogonal ya. Jadi harusnya apa namanya, untuk yang ortogonal ini bisa kita lakukan hal seperti ini. Cuma nanti kalau untuk yang unitary itu berbeda ya. Jadi belum saya coba, jadi saya tidak bisa menjamin kalau Anda bisa membentuk elemen itu sebagai perkalian dari ini. Ya mungkin bisa, coba belum saya coba aja. Jadi dari misalkan SU2 ke SU3 gitu misalkan, itu berbeda atau tidak. Tapi kalau untuk yang apa namanya ortogonal itu memang seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pertanyaan atau komentar ada? Atau yang kurang jelas? Pak, Ya. OX3, OY3, OZ3 itu anggota dari matriks SO2, Pak? Iya, semuanya ini representasi atau elemen dari SO2. Jadi balik OX, ini kalau kita berbicara masing-masing ya. OX itu elemen dari SO2, OY juga elemen dari SO2, OZ juga elemen dari SO2. Jadi ini masing-masing ya. Jadi bisa dikatakan representasi SO2 yang OX dengan OY dan OZ itu berbeda masing-masing. Tapi ketiganya ini merupakan elemen dari SO2. Nah, tapi kalau kita untuk membentuk grup yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan matriks-matriks ini. Itu caranya tadi dengan memperkalikan semuanya. OX, OY, OZ dikalikan itu dapat elemen dari SO3. Tapi ini saya katakan sekali lagi ini untuk bentuk khusus dan untuk khusus untuk grup ortogonal ya. Grup ortogonal. Tentunya untuk grup uniter itu harus kita coba lagi. Oke. Ada lagi yang lain?
Mungkin ada itu atau cukupnya ada pertanyaan lagi. Saya kira itu yang SO2, duanya di situ tuh kan kemarin kita bicara tentang grup matriks, ya. Grup Ya matriks. maksud, ya jadi gini, eh, O2, jadi grup itu kan ada representasi. Ya. Kalau O2 yang seperti ini, yang di atas ini, itu kita nyebut namanya representasi fundamental. Kalau yang seperti ini, yang seperti OZ, OX, OY yang di 3x3 itu berarti bukan representasi fundamental. Maksud representasi fundamental itu adalah representasi yang dimensinya sama dengan dimensi ruang vektornya. Begitu. Baik, Pak. Ya. Oke, jadi maksud saya antara O2 yang matriks 2x2 ini kan representasi. Ini elemen dari SO2. Tapi OZ, OX, OY itu semuanya elemen dari SO2 dan ekivalen dengan dimensi yang representasi yang 2x2. Itu ekivalen. Karena sama-sama grup SO2, cuma beda representasi aja. Itu. Nah, tapi untuk membentuk grup yang lebih tinggi dari grup ortogonal itu nanti kita biasanya membentuk dari grup yang kecil, misalkan dari SO2 ini kan ada 3 nih representasi. OX, OY, OZ kalau pakai ruang vektornya. Nah, kita membentuk grup ortogonal itu ya kita dengan mengalihkan semuanya itu langsung masuk, langsung dapat itu elemen dari grup SO3. Begitu. Tapi ini bentuk khusus saya katakan ya, tapi saya katakan sekali ini bentuk khusus. Bentuk umumnya tuh ada, ya, tapi nggak akan saya bahas karena ya itu cuma masalah kerumitan aja. Gitu. Jadi sebenarnya untuk grup ortogonal ya itu Anda bisa lakukan, itu bisa misalkan begini, saya punya elemen grup SO3, nanti untuk saya masukkan grup SO4 itu juga bisa. Kebetulan kalau SO4 itu dia sama dengan SO2 cross SO2. Jadi untuk SO4 ya. Jadi dia kan dimensinya 6, parameter bebasnya 6. Dan kebetulan dia ya bisa dikatakan aljabarnya itu isomorfik dengan aljabar SO2 kali SO2 atau SO3 kali SO3. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada. Oke, ini untuk yang grup SO3 ya, bagaimana membentuknya dari grup SO2. Nah ini mungkin sekedar review lagi ya tadi. Oh ya, kita lihat ada tambahan. Jadi kalau kita tahu bahwa metrik atau ukuran atau bisa katakanlah panjang pada R3 kan seperti ini ya. Jadi ini adalah dx dy kali dx dy dz kali dx dy dz, transposnya lagi panjang. Dan kalau yang prime itu merupakan hasil transformasi dari yang bukan prime, yang seperti ini, yang dx prime, dy prime, dz prime itu sebenarnya O tilde bawah sama kali dx dy dz. Dan transposnya ya seperti ini. Jadi kalau transform matriks seperti ini. Jadi kalau Anda substitusikan, jadi kalau kita substitusikan itu juga kita dapatkan yang tadi syarat ortogonal seperti ini. Nah itu udah jelas, ini ada simetri ortogonal. Nah ini kalau kita lihat di sini yang dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat itu juga invarian terhadap transformasi translasi ya. Jadi translasi itu ini, jadi x prime itu menjadi itu adalah sama dengan x. Sorry ini harusnya mohon maaf ada koreksi.
ini harusnya ini sama dengan X prime, Y prime, Z prime. Ini adalah X dipetakan ke X prime, Y dipetakan ke ini dan ini. Oke. Jadi Z atau X menjadi X prime itu adalah sama dengan X ditambah A. Ya. Kemudian Y menjadi Y prime, itu adalah Y plus B. Gitu. Z prime itu sama dengan Z plus C. Jadi ABC itu merupakan bilangan real. Ya, ini kita sebut namanya translasi R3. Ya, karena dia ada 3 variabel yang kita translasikan. Dan kalau kita lihat di sini, panjang ini, dr kuadrat ini juga ternyata invarian terhadap translasi. Nah, kalau SO3 kita lihat, itu adalah perkalian matriks. Oke. Sedangkan translasi itu adalah transformasi aditif kalau kita lihat. Oke, sampai sini dulu jelas nggak? Jadi, dalam R3 itu kita punya simetri, ada SO3 ya, yang merupakan matriks 3x3 ditambah dengan ini tambahnya maksudnya tambah ini. Tambah apa namanya? Tambah grup maksudnya. Hey. Jelek ya saya ini. Yang bagus lingkarannya. Oke, ya, ini lumayan. Jadi kita punya di R3 itu ada grup simetrinya itu adalah SO3, kemudian ada grupnya R3. Kalau SO3 itu merupakan perkalian matriks, sedangkan R3 itu adalah aditif ya. Kalau kita lihat itu kan grup aditif. Nah, jadi apa namanya penjumlahan langsung lah ya kita nyebutnya itu antara SO3 dengan R3 itu kita nyebutnya itu adalah ISO 3 gitu. Jadi maksudnya itu di situ adalah inhomogeneous ya. Kenapa inhomogeneous? Karena perkalian grupnya itu ada 2, satu perkalian matriks, satu itu aditif. Dan jumlah parameter bebas itu jadi 6 kan, 3 dari rotasi dan 3 dari translasi. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Sebelumnya lanjutkan. Pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sebentar ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau untuk yang RN? Itu juga sama. Ya. Untuk yang RN itu berarti kita ada rotasi SON, kemudian ada yang translasi RN. Nah, kita nyebutnya itu adalah ISO N, gitu. Inhomogeneous spesial ortogonal. Kita nyebutnya. Ini ada penjumlahan ya di sini. Oke, penjumlahan langsungnya adalah ISO N. Ya. Jadi itu adalah gabungan dari atau direct sum dari SON dengan RN, yang dimana dia apa namanya ada rotasi yang perkalian matriks satu translasi. Nah, jumlah parameternya gimana ya? Tinggal dijumlahkan aja. Kalau untuk yang N/2 atau yang SON itu kan ada N/2 kali N-1 jumlah parameternya, parameter bebas ya. Sedangkan untuk yang translasi itu ada N2 kan. Translasi. Jadi koordinatnya kan ada X1, X2 dan seterusnya sampai Xn gitu ya. Itu ada N2 translasi. Sehingga parameter bebasnya itu menjadi setengah kali N plus 1. Oke, sampai sini dulu pertanyaan enggak? Pertanyaan.
Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada atau cukup jelas atau gimana? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sekarang kita main-main terkait dengan definisi bagaimana merumuskan fisika di ruang vektor. Jadi pertanyaannya itu adalah, kalau kita kemarin belajar, itu mekanika Newton ya. Nah, mekanika Newton itu biasa didefinisikan pada R3 gitu ya. Jadi R3 di sini itu merupakan ruang vektor 3 dimensi, di mana kita bisa mendefinisikan persamaan diferensial seperti ini. Dan satu hal lagi juga ya, Newton itu mengasumsikan bahwa dalam mekanikanya partikel di alam itu adalah partikel titik. Jadi apapun yang kita punya ukuran itu bisa disederhanakan menjadi partikel titik. Termasuk yang benda tegar juga itu termasuk partikel titik ya. Titik pusat masanya biasanya itu titik di benda tersebut. Kenapa dia itu titik? Karena lintasan dari benda tersebut itu digambarkan dengan garis lurus, dengan kurva. Sehingga kalau nanti diinikan dengan kurva, ya, kurva itu kan ininya satu dimensi kan. Kurva itu kan parameter cuma satu karena dia satu dimensi. Oke. Dan parameter dan kurva tersebut itu merupakan gabungan dari beberapa titik. Jadi titiknya itu adalah membentuk lintasan garis lurus lah gitu ya, atau kurva yang satu dimensi. Nah, dalam mekanika Newton di R3 itu kita mendefinisikan seperti ini. F di sini itu fungsi dari R, V, dan T sama dengan M kali percepatannya, yang merupakan turunan kedua dari posisi. Nah, jadi M di sini itu kita nyebutnya itu adalah massa inersia gitu, di R3. Sedangkan nanti kalau kita extend ke Rn secara umum, ini kita bicara tentang rumusan fisika ya, masalah itu fisis atau tidak, itu lain hal. Jadi kalau untuk mekanika Newton, kita fisisnya itu di 3 dimensi. Tapi boleh nggak kita merumuskan dinamika di Rn? Ya boleh aja, nggak masalah. Tidak ada yang melarang, itu enaknya gitu. Nah, cuma masalahnya kalau nanti kita berbicara tentang fisis, ya berarti Newton itu di 3 dimensi. Nah, untuk yang mekanika Newton di Rn, di n-dimensional, itu nanti Anda tinggal ganti aja. Kalau yang F di atas itu adalah ada 3 komponen, berarti yang di bawah itu ada n buah komponen. Gitu. F1, F2, sampai Fn. Begitu juga R-nya. R itu ada X1, X2, sampai Xn. V di sini itu adalah ada V1, V2, dan seterusnya sampai Fn. Yang didefinisikan sebagai dx per dt gitu ya. Dx1 per dt itu adalah V1, sedangkan Vn itu adalah dxn per dt. Oke. Nah, satu hal yang membedakan di sini adalah massa inersia ya. Jadi massa inersia di persamaan atas di R3 itu merupakan massa inersia di R3. Sedangkan yang kita rumuskan di sini itu adalah massa inersia di Rn. Nah, ada nggak hubungannya antara Rn dengan R3? Kalau saya bilang secara umum itu tidak ada, dan kita tidak tahu bagaimana hubungannya. Ada orang beberapa model mencoba merumuskan bahwa massa yang di dimensi lebih tinggi itu terkait dengan massa Planck, dengan skala Planck. Nah, skala Planck juga itu juga bergantung dimensi. Ada di dimensi 3 atau dimensi 4, misalkan kalau kita pakai relativistik, ada yang di dimensi yang lebih tinggi. Cuma hubungannya ya kita nggak tahu, kita tidak tahu. Ya, orang banyak berusaha melihat dari dimensi panjangnya atau dimensi satuannya, itu ya nggak masalah.
Tapi rumusan fisika di R3 misalkan atau dengan di Rn atau di sembarang dimensi tentunya itu berbeda ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan. Pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Nanti biasanya kalau kita ada problem tuh yang nggak jelas. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, baik di R3 maupun di Rn, ya, mereka tuh juga sama, istilahnya punya simetri. Mohon maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi bagaimana persamaan Newton di Rn simetrinya? Nah, kita juga mengambil analog. Ya. Jadi analog itu ada terkait dengan kerangka inersial di n-dimensional. Itu sama juga. Jadi bisa dikatakan rumusannya itu ya secara perumusan ya. Itu straightforward. Gitu ya. Jadi Newton itu sendiri dia ada simetri di sana, yaitu terkait dengan namanya transformasi Galilean. Jadi transformasi Galilean itu ya seperti itu yang di kotak merah. Jadi R prime sama dengan R dikurangi V kali T. Gitu. Jadi transformasi Galilean ini merupakan transformasi yang berasal dari persamaan Newton. Itu harus dibedakan. Simetri dari Rn itu sendiri itu adalah iso n. Nah, sedangkan transformasi Galilean itu adalah simetri yang terkait dengan persamaan gerak, yaitu hukum Newton. Seperti itu itu bedanya. Oke, itu bedanya. Jadi dia bukan simetri dari intrinsik dari Rn-nya, tapi simetri dari persamaan Newton. Nah, jadi transformasi Galilean seperti ini. Kalau misalkan saya ambil apa namanya sembarang gitu ya, misalkan yang dibayangkan itu adalah Rn gitu ya, satu lagi adalah Rn juga cuma beda koordinat, satu diam satu bergerak, yang O itu diam, O prime itu bergerak ya, dengan kecepatan V sembarang gitu ya. Maka hubungan antara posisi yang diukur oleh O dan O prime itu adalah seperti yang di kotak merah ya, seperti ini. Kalau Anda turunkan lagi, dr prime itu sama dengan dr prime per dt adalah V prime. Ya. V prime itu adalah kecepatan diukur oleh O prime dalam suatu partikel. Nah, karena V itu adalah konstan, maka percepatan yang diukur oleh O dan O prime itu akan sama. Jadi kalau misalkan ini konstan aja misalkan, itu didapatkan seperti ini. R0 sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini juga sama. Sebentar. Ini Anda coba untuk sistem N partikel ya. Untuk sistem N partikel itu juga sama. Jadi semua itu mengambil analog lah ya. Semuanya itu mengambil analog dari apa namanya? Yang di 3 dimensi. Jadi untuk N partikel itu ya tadi dia misalkan ada, tapi ini bedanya gini ya, kalau yang F di sini itu adalah komponen vektor. Kalau misalkan ada N buah partikel, misalkan di sini lah ya katakan ini ada.
1 dan seterusnya sampai N, misalkan ini yang ke I gitu ya. Yang ke I itu biasanya ada gaya, ini FI gitu ya. Posisinya itu adalah RI, PI, tentunya T-nya itu juga semuanya sama. Nanti kalau Anda bisa rumuskan di sini, F total sistem itu adalah sama. Sorry, ini vektor ya. Sekali lagi ini vektor ya, bukannya ini. Jadi adalah F1 ditambah F2, ini yang bekerja pada partikel kedua dan seterusnya sampai F vektor N gitu ya. Sorry. Ini ada N kecil, ini N besar. Ini jadi seperti ini, sama seperti apa namanya yang ini. Dan ini itu adalah kan sama dengan tadi apa namanya jumlahan dari ini sama dengan M1 kali A1 dan seterusnya sampai M besar ya. Dari I 1 sampai N besar. I, A, I. Jadi analog. Jadi nanti dari sini Anda bisa tentukan misalkan momentumnya, ya, semuanya sama. Jadi kurang lebih persis sama. Coba yang membedakan tadi fisisnya, bahwa yang di sini, M di sini itu adalah M terkait dengan massa di N dimensional. Beda dengan massa di 3 dimensi. Gerak roket segala macam itu sama. Untuk gaya konservatif, nah ini yang apa namanya sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda. Tapi ini saya katakan, ini misalkan juga masih spekulatif. Misalkan begini. Ini apa? Ini nanti kan kita bahas. Contohnya begini. Ini saya taruh di sini aja ya. Sorry. Salah. Oke, ini terkait dengan gaya konservatif ya. Misalkan di gaya konservatif, ini sekali lagi spekulasi konservatif. Jadi mengambil analog saja. Konservatif. Misalkan di R3. Gitu. Kita tahu misalkan untuk gaya konservatif itu kan biasanya ada potensial ya yang fungsi dari R gitu. Misalkan untuk gravitasi ya, jadi ada misalkan apa? Minus G M besar per R kan ya, gitu. Terus ingat ya, R di sini itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah. Oke? Nah, G di sini, jadi M di sini adalah massa gravitasi. Ini adalah massa gravitasi. Tentunya massa gravitasi yang di R3 ini adalah konstanta universal gravitasi. Nah, kalau dia itu di, saya ini lagi,
Saya batasi lagi. Bisa dikasih. Nah, untuk misalkan gaya konservatif di RN gitu. Sorry. N-nya bukan N besar, maaf. N kecil. Nah, jadi rumusannya ini juga yang saya katakan spekulatif. Kenapa? Karena kita mengambil analog. Jadi katakanlah VR di sini adalah minus G. Ini adalah M dibagi dengan N-2. Di mana N-nya di sini itu adalah bentuk yang lebih besar atau sama dengan 3. Jadi dibatasin. Gitu. Dapatnya ini dari mana? Ya, kalau boleh saya katakan ini adalah pengambilan analog. Jadi hukum Newton di high dimensional, hukum Newton tentang gravitasi di dimensi yang lebih tinggi. Jadi harus ingat di sini bahwa yang ini adalah massa gravitasi. Sorry. Ini massa gravitasi di Rn. Ini adalah konstanta gravitasi di Rn. Ini massa gravitasi di R3, sedangkan ini adalah di mungkin kita nyebut aja ini adalah dalam paket kurung begini ya. Misalkan pakai kurung begini, misalkan ini adalah yang N, gitu. Ini yang N, biasanya gitu. Jadi untuk membedakan bahwa konstanta universal gravitasi itu adalah yang di Rn. Itu yang membedakan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang bawah ini adalah yang spekulatif gitu sifatnya. Kalau yang atas itu adalah yang bersifat fisis, yang banyak Anda pelajari di textbook. Oke, sampai sini dulu pertanyaan enggak? Jadi kita mendefinisikan kuantitas fisis, baik juga konstanta alam ya seperti konstanta universal gravitasi itu umumnya diambil berbeda antara di dimensi yang lebih tinggi dengan dimensi yang lebih rendah. Jadi di tiap-tiap dimensi dia berbeda. Dan memang hubungan antar mereka itu tidak trivial ya. Jadi banyak model, ya artinya tiap-tiap model itu bisa memberi hubungan antara kuantitas yang di dimensi lebih tinggi, satu lagi yang dimensi yang lebih rendah. Tapi sekali lagi, judgement dari kita itu adalah tentang eksperimen. Ya. Jadi kalau eksperimen atau fakta lah ya, fakta apakah benar seperti ini, nah kita juga belum tahu. Tapi ya sejauh ini yang bisa dikatakan fisis yaitu untuk mekanika Newton di R3 atau dimensi 3. Oke, sampai sini dulu lah pertanyaan nggak? Pertanyaan. Anda juga bisa menganalogikan ini dengan menggunakan
muatan ya, misalkan di kolom elektrostatik. Ya, nah tentunya konstanta yang kita kenal itu tidak sama antara yang di 3 dimensi dengan yang di high dimensional. Itu tidak sama. Itu yang membedakan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan terkait dengan hal ini? Pak, izin bertanya. Ya. Tadi terkait massa itu berbeda di n dimensi ya. Bisa kasih contoh untuk misal dimensi 2 atau dimensi 3, bedanya itu bagaimana ya Pak? Mas besarnya atau apa gitu dari kalau massa tadi? Iya, jadi gini. Kalau rumusan aslinya dari Newton itu kan di 3 dimensi ya. Oke, rumusan aslinya nih. Jadi yang di 3 dimensi. Jadi kalau dia itu misalkan kita meninjau gerak partikel di 1 dimensi atau 2 dimensi, karena aslinya itu adalah Newton itu di 3 dimensi, memang kan kita bisa mereduksi dengan simetri kan. Nah itu tetap masanya sama, baik di 1 atau 2 maupun di 3, karena aslinya di 3. Oh, berarti di dimensi besar dari 3 ya Pak? Yang berbeda. Nah ini dikatakan ini dimensinya lebih besar dari 3. Lebih besar dari 3. Jadi dia berbeda gitu, antara massa di dimensi yang lebih tinggi dengan di dimensi yang n sama dengan 3 gitu. Intinya gitu. Bisa kita ngukurnya Pak? Berapa besar massa kalau dimensi lebih dari 3? Kenapa apa? Pertanyaan kenapa? Nggak berbeda itu maksudnya dari besarnya ya Pak? Gimana cara ngukurnya? Ya sekarang begini aja, yang pertanyaannya itu rumusan standar fisika itu di kita itu katakan kita bicara Newton ya, bukan Einstein, belum Einstein kita bicara. Di Newton itu berapa? 3 dimensi kan? Ya. Berarti ukuran berat yang kita ukur pakai timbangan itu ya di massa di 3 dimensi. Kalau itu kita percaya di Newton ya. Nah sekarang kalau di dimensi yang lebih tinggi gimana? Nah itu kita nggak tahu masalahnya. Nah permasalahannya begini, kan seperti tadi saya bilang bahwa di Newton ya, itu kan partikel titik dia. Sehingga kalau dia itu bergerak, dia lintasannya pasti garis lurus. Nah sekarang pertanyaannya itu begini, Anda melihat benda di alam ini atau di sekitar kita lah, itu apakah partikel titik atau punya dimensi ini? Pertanyaan saya gitu, ini pertanyaan fundamental juga. Kalau kita melihat benda di sekitar kita, itu apakah partikel titik? Atau dia tidak punya dimensi? Tidak, Pak. Berdimensi. Berdimensi kan? Misalkan yang paling mudah ya, 1 dimensi misalkan ini tali. Seperti ini. Kalau dia itu bergerak, tali itu kan dia akan membentuk ini kan, apa namanya nih, lintasannya berupa bidang kan, 2D. Ini kurva 1D. Ini baru tali yang 1 dimensi. Kalau misalkan apa lagi, lembaran kertas lah yang Anda pakai gitu ya. Ini ketika bergerak, bentuk lintasannya seperti apa? Ini masih seperti ini bentuknya. Ini apa? 3D kan? 3 dimensi maksud saya. Nah sekarang Anda melihat seperti bola pejal, itu kan ada dimensinya. Lintasannya apa? Pasti 1 dimensi yang lebih tinggi. Oke. Nah sedangkan di Newton itu rumusannya kita batasin cuma partikel titik. Jadi memang permasalahan dimensi yang lebih tinggi itu memang kalau kita lihat benda-benda itu punya dimensi, bahkan atom pun juga punya radius, punya dimensi efektif. Jadi tidak benar-benar titik. Jadi lintasannya kalau dia itu berdinamika, itu harusnya bentuknya bukan lagi satu
satu dimensi gitu, berupa kurva, tapi bisa berupa dua dimensi ya, permukaan yang kita sebut namanya membrane, atau katakanlah yang tiga dimensi gitu. Seperti itu. Jadi neutron itu hanya membatasi sampai partikel titik. Kalau yang di setelah itu ya tidak ada. Jadi itu makanya kenapa istilah begini, kalau kita secara logika saja kita membatasi dinamika di R3, tapi kita melihat ya kayak kita bergerak kan juga lintasannya apa? Lintasan kita kurva? Enggak kan? Lintasan kita kan yang berbentuk 4 dimensi. Sedangkan ruang kalau kita pakai Newton atau pakai Einstein 4 dimensi, Einstein sendiri juga kan 3 ruang 1 waktu. Dimensi waktu dengan ruang kan berbeda. Jadi makanya karena apa istilahnya, benda di sekitar kita itu punya dimensi secara umum, jadi ya, apa istilahnya, kita menggunakan mekanika Newton itu hanya penyederhanaan dari realitas yang memang sebenarnya gitu. Bahwa kalau tali dimensi 1 juga belum tentu benar-benar ada kan, karena setipis-tipis Anda membuat tali pasti ada tebalnya, itu masuknya nanti ke 3 dimensi atau 2 dimensi. Ya, jadi kalau Anda melihat seperti ini, Anda meninjau benda-benda yang berdimensi, itu lintasannya apalagi dimensi 3, ya, itu kan 4 dimensi. Bagaimana sebuah benda yang lintasnya 4 dimensi, dia bergerak di dimensi yang sama dengan dimensinya. Gitu. Jadi makanya banyak orang percaya dimensi alam itu bukan hanya 3, bisa jadi lebih. Yang kita lihat sekarang itu mekanika Newton itu merupakan gambaran efektif dari teori yang di dimensi tinggi. Nah, cuma masalahnya tadi, teori yang di dimensi yang lebih tinggi itu seperti apa? Nah, itu yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ada banyak model di sana, ada banyak model. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebenarnya kalau bagi saya ini memang kurang jelas sih, terserah apa bagian Anda jelas. Tapi yang jelas, Anda harus mempertanyakan ketika Anda mengukur berat, misalkan berat Anda 50 kg gitu ya. Nah, sekarang misalnya Anda tinggal bayangkan aja, Anda di dimensi 3, atau di dimensi yang lebih tinggi. Itu aja. Jadi kalau Anda patokannya pakai Newton, ya berarti Anda percaya di dimensi 3. Ya. Tapi apa namanya, ya tadi saya katakan, karena kita kan based on eksperimen ya, kalau fisika itu, walaupun kita ada teori, tapi kan judge-nya itu eksperimen. Jadi sejauh ini mekanika Newton itu cukup bagus, gitu, cukup bagus. Nah, tapi bisa jadi kenapa cukup bagus itu kan bukan berarti dia itu memang benar kan? Dia ada hal-hal yang memang tidak bisa, aspek yang tidak bisa dijelaskan oleh mekanika Newton. Ya contohnya misalkan seperti energi ikat inti kan dia hanya bisa dijelaskan pakai aktivitas. Aktivitas dia ada penambahan 1 dimensi waktu, tapi dia berbeda waktu itu dengan ruang. Yang saya bicara di sini dimensi tinggi di sini dimensi tinggi yang spasial sifatnya, yang bukan waktu. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab lah, walaupun menurut Anda itu jelas. Oke, ada lagi yang lain? Jadi apa namanya dalam sains itu ya, itu kita mulai dari pertanyaan. Anda nggak, misalnya gini, ya istilahnya gini, karena Anda kan kalau seperti di kuliah, kalau kuliah kayak pilihan ini sih memang Anda bisa bebas lah ya. Kalau kuliah seperti di mekanika gitu, misalkan Anda udah dispesifikkan pada mekanika Newton. Jadi jangan bicara di luar itu. Jadi ketika dikasih soal, ya kerjakan pakai mekanika Newton. Tapi kalau di kuliah ini, misalkan kuliah pilihan, ya itu bergantung soalnya. Saya tanya nanti, misalkan Anda mau mengerjakan pakai Newton, bisa kalau memang soalnya itu di Newton. Tapi kalau misalkan soalnya itu di dimensi tinggi atau di dimensi berapa gitu, ya bisa aja, nggak masalah. Jadi bergantung pada ini persoalan nanti Anda tinjau apa.
Jadi makanya kalau saya melihat di kita itu memang kurang masalah belajar kritis ya. Artinya bahwa sebenarnya sains itu berkembang itu justru dengan kritis, bukan kita sifatnya itu mengekor. Ya mungkin mengekor boleh lah pada awalnya. Tapi jangan kita terus mengekor itu istilahnya tanpa satu hal yang sifatnya itu, yaitu tuh bukan hal yang sifatnya mutlak gitu ya. Jadi itu masih bisa diperbaiki lagi, cari rumusan baru segala macam. Jadi sifatnya sains seperti itu. Mencari yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Itu ada lagi yang lain? Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Ini ada lagi nih. Rasanya ini ya, cuma mungkin kita bahas di sini. Oh ya, oke kita lanjutkan. Nah sekarang kita membahas tentang kemarin kan kita sempat bahas tentang bilangan kompleks ya, bilangan kompleks di sini. Nah bilangan kompleks di sini itu katakanlah C itu dia isomorf dengan R2. Ya. Jadi sebenarnya dimensi real, di dimensi itu ada dimensi kompleks, ada dimensi real. Nah, dimensi real itu adalah 2 kali dimensi kompleks. Tapi biasanya kalau di buku-buku itu kita berbicara dimensi real. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada bilangan kompleks ya, yang disimbolkan adalah C. Ya, kemarin udah kita bahas. Di sini juga dia merupakan bilangan dia dalam merupakan ruang vektor gitu ya. Dan Z di sini adalah sama dengan X plus Y, di mana X itu adalah bagian real dari Z dan Y itu bagian imajiner. Kemudian I di sini adalah akar dari min 1 gitu. Nah, dalam ruang kompleks ini, ya, ruang vektor kompleks itu misalkan Z, ya, itu ditransformasikan menjadi Z prime, itu sama dengan U kali Z, oke? Dan kalau kita lihat DZ prime itu adalah sama dengan U kali DZ. Nah, bagaimana yang yang barnya, yang kompleks konjugatnya. Nah, kompleks konjugatnya itu secara umum, ini kita ambil untuk yang C ya. Itu sebenarnya adalah U-Dagger. Di situ U-Dagger itu sebenarnya itu adalah transpose dengan kompleks konjugatnya, tapi karena ini kan di C, di satu dimensi kompleks, ya. Jadi Hermitian itu sama dengan kompleks konjugatnya, intinya gitu. Nah, untuk yang panjang, yang dx kuadrat plus dy kuadrat itu ternyata ini sama dengan metriknya ya. Itu adalah dz kali dz bar. Gitu. Dan sebenarnya metrik seperti ini itu sudah punya sifat khusus yang kita sebut namanya sifatnya Hermitian. Jadi sebuah geometri yang Hermitian itu kalau dalam koordinat kompleksnya itu yang muncul tuh hanya bagian Z dengan Z barnya saja. Gitu. Seperti itu. Oke, nah jadi kalau saya ini apa artinya bahwa dalam kompleks itu metriknya itu sama panjang. Jadi dz bar prime kali dz prime itu sama dengan dz bar dz. Itu jadi nanti kalau Anda masukkan yang ini, itu karena saya dapatkan bahwa U Dagger kali U atau U kali U Dagger itu sama dengan 1. Nah ini adalah dikatakan sifat uniter. Karena untuk kasus satu dimensi kompleks, U Dagger itu sama dengan U bar atau U star lah gitu ya, kompleks konjugatnya. Maka ini bisa kita lihat bahwa U di sini itu bisa kita nyatakan dengan E pangkat I alfa, yang mana alfa itu adalah elemen dari E. Jadi ini untuk yang satu dimensi. Nah, grup seperti ini kita sebut ada grup U1. Jadi satu dimensi kompleks.
Nah, aplikasinya grup U1 apa? Itu U1 itu tadi. Jadi kalau kita menggambarkan teori elektromagnetik Maxwell, itu grupnya U1. Jadi U1 ini salah satunya itu adalah untuk menggambarkan interaksi elektromagnetik. Di Maxwell itu U1. Jadi yang kita pelajari U1 di sini itu ada artifisisnya, itu terkait dengan muatan listrik. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Berarti nanti kalau teorinya beda lagi, nanti dia punya grup tersendiri ya Pak? Untuk Kenapa? ini kan kalau U1 tadi kita bicara medan Maxwell. Ya, teori elektromagnetik Maxwell. Ya. Interaksi listrik. Nanti berarti bakal ada grup-grup lain yang dia terasosiasi dengan salah satu teori tertentu gitu Pak? Iya, seperti itu. Jadi terkait dengan interaksi dasar, tapi memang masalahnya untuk gravitasi itu belum ada grup atau ya orang nyebutnya diffeomorphisme grup ya, cuma bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Untuk gravitasi belum ada, ini baru untuk yang teori elektromagnetik Maxwell, kemudian ada Weinberg-Salam model ya, yang terkait dengan interaksi lemah. Jadi fisisnya U1 itu terkait dengan muatan listrik, intinya gitu. Terkait dengan muatan listrik. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau C2 ini dimensi dua dimensi kompleks itu atau sama dengan 4 dimensi real gitu ya. Z-nya itu ya kita sebut vektor ya, ini adalah Z1 kali Z2 dituliskan seperti ini, seperti matriks kolom. Dia merupakan satu tuple itu satu kali ya. Two tuple ya. C kali C maksudnya. C kali C itu maksudnya two tuple. Jadi dia merupakan perkalian dari C kali C, gitu, perkalian langsung, jadi C2. Dan metriknya juga kita ambil dia Hermitian ya seperti ini. Untuk sederhananya, yang bukan Hermitian seperti apa nanti Anda bisa cari lagi lah di buku kompleks geometri ya, itu ada. Tapi saya cuma bahas di sini tentang Hermitian. Dan Hermitian sendiri itu juga ada rumusan atau definisi formalnya itu ada. Dan tapi ini saya ambil langsung ke contohnya saja, bahwa yang kita pakai di fisika itu pada umumnya itu metrik-metrik yang sifatnya Hermitian. Ya, termasuk di kuantum juga kan ada sifat Hermitian. Oke. Nah jadi kalau yang seperti ini, saya tiba-tiba ini, nggak ada. Kayaknya sebentar, ini tuh di 4 ya, di grup 5. Grup 5. Khusus saya udah tulis. Oke, ini kita udah pas kepenitian, oke. Oh, ini ada ini lagi, tadi itu kayaknya cuma pengantar sebelum kuliah selesai. Nah, ini kita ini kan lagi yang ulangi lagi ya untuk yang tadi, yang C itu tadi. Jadi ini kita sebutnya itu adalah Z bar itu adalah Z bintang gitu ya. Ini jadi adalah metrik yang Hermitian. Nah, Z sama dengan X plus Y itu kita nyebutnya itu adalah bagian holomorfik, sedangkan yang kompleks konjugatnya, yang X min Y itu adalah anti holomorfik. Jadi dituliskan, jadi X dengan Y itu adalah setengah Z, Z bar, sedangkan Y itu adalah 1/2 I, Z kurang Z bar. Jadi kalau untuk DZ-nya itu Anda tinggal bisa pakai gitu. Jadi ini ada bagian holomorfik dan anti holomorfik, dan kesemuanya ini adalah metriknya metrik Hermitian.
Nah, ini contoh misalkan untuk yang apa namanya non-Hermitian gitu ya. Non-Hermitian di sini. Jadi misalkan ini adalah yang non-Hermitian itu contohnya seperti ini, dr kuadrat sama dengan alfa dz kuadrat tambah beta dz kuadrat tambah gamma dz dz bar. Nah, karena dia itu harus real, berarti alfa dan beta itu harus sama. Misalkan seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau seperti ini, misalkan ya, kita ambil kalau yang di sini misalkan apa nih? Alfa, beta, dan gamanya itu sama dengan 1, ya, kelihatannya itu. Oke. Jadi kalau dia itu kita ambil sama dengan 1 ya, alfa, beta, gamanya, karena dia itu kita. Jadi metrik itu dia harus real ya. Harus real. Jadi kalau Anda lihat di sini, itu didapatkan bahwa untuk yang non-Hermitian itu bentuknya malah 3 kali dx kuadrat dikurangi dy kuadrat. Yang tidak lain di sini adalah metriknya yang bersifat hiperbolik namanya. Ini saya ada contohnya kemarin mungkin untuk yang kuliah semester lalu ya. Nah ini contohnya nih yang non-Hermitian seperti ini. Nah kalau yang kita pakai yang dz bar itu, dia khusus untuk yang Hermitian. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Nah, ini yang tadi kita ini kan bahwa transformasinya seperti ini. Ya, jadi untuk U1 itu adalah apa namanya? I alfa dengan dan juga kompleks konjug itu ada E min I alfa gitu ya. Jadi alfa di sini adalah 0 sampai 2 pi. Gitu. Dan transformasinya kalau kita lihat U1 itu adalah seperti ini. Jadi memang dia invarian, panjang itu invarian. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Cukup jelas ya? Kalau ada pertanyaan? Pertanyaan tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kalau dia itu apa namanya C2, dia itu C2, itu berarti itu adalah R4 dan itu kita ambil dia merupakan C kali C, C2 itu. Dan biasanya kita menuliskan dalam bentuk apa namanya ruang apa faktor apa matriks kolom ya, matriks kolom atau matriks baris lah. Z ini misalkan saya ambil matriks kolom. Jadi ada komponennya Z1 atas, Z2 bawah. Yang masing-masing Z1 dan Z2 itu adalah elemen dari C. Oke. Nah, jadi kalau kita transformasikan, ya, jadi karena masing-masing itu adalah kompleks elemennya, maka Z itu adalah menjadi Z prime sama dengan U2 kali Z, di mana U2 itu adalah matriks 2 kali 2, ya, yang elemen itu ABCD, tapi dia adalah kompleks. Okay. Dan namanya kompleks ini ada berapa variabel? Ya ada 8 kan, karena kompleks. Itu kan 4 real, ya. 4 komponen, tapi karena kedua semuanya itu kompleks, dikali-kalikan 2 saja, berarti ada 8 variabel bebas. Untuk yang U2. Oke. Nah, kemudian kalau saya ini kan Hermitian konjugatnya, ya, itu adalah Z dagger, itu adalah kompleks konjugat dengan transposnya, itu jadi matriks baris ya, dengan pakai bar di sana. Sehingga nanti di sini bisa saya tuliskan
Metriknya itu yang bentuk Hermitian itu seperti ini. DZ1 bar kali DZ1 tambah DZ2 bar kali DZ2. Yang bisa dinyatakan dengan DZ dagger kali DZ. Seperti ini. Jadi ini adalah U dagger, ini adalah U transpose, maaf, U kompleks konjugat, ditransposkan atau U transpose, boleh kompleks konjugat. Sama saja. Mau yang mana lagi dulu sama. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya matriks yang U2 di sini, yang dikatakan 2 kali 2 kompleks, gitu, itu ternyata memenuhi U dagger kali U, dan dia panjangnya itu harus sama. Jadi ini yang mendefinisikan yang disebut namanya grup uniter secara umum. Jadi kondisi ini adalah kondisi umum, gitu ya. Walaupun yang saya ambil ini adalah yang apa namanya, yang kompleks 2 dimensi gitu ya. C2 kompleks yang dimensi 4 gitu ya. C2. Oke, nah sekarang kalau kita uraikan yang U dagger kali U sama dengan I ya. Jadi ini seperti ini. Jadi nanti Anda tinggal bisa kalikan di sana. U dagger kali U atau U kali U dagger sama aja. Ya hasilnya harus sama dengan 1. Nanti kalau Anda lihat di sini, itu didapatkan bahwa dia ada apa istilahnya itu? Ada pertama, kondisi pertama itu adalah yang ini, 1 dengan 1. Kemudian ada satu ya, kondisi 1, kemudian ada kondisi 4. Ini ada 2. Oke. Karena real. Sedangkan yang kondisi 2 dan 3 kalau Anda lihat itu merupakan masing-masing kompleks konjugat satu dengan yang lainnya. Oke, sehingga itu sebenarnya kondisi 2 dan 3 itu sebenarnya tidak lain adalah 2 kondisi, dan 2 kondisi real. Jadi ada bagian realnya dengan imajinernya. Jadi sebenarnya kita ini ada apa istilahnya ada 4, ya. Jadi ada 4 kondisi. Jelas ya atau kurang jelas nggak di sini? Atau ada pertanyaan terkait dengan kondisi ini? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak pertanyaan? Oke. Nah, jadi variabel bebasnya bagaimana? Ya berarti itu dari kompleks yang tadinya 8, ada 4 kondisi, berarti jadi 4. Jadi variabel bebasnya atau komponen apa, parameter bebasnya itu jadi 4. Nah, ini yang disebut namanya U2. Jadi di U2 itu parameter bebasnya ada 4. Ya, dari 8 jadi 4. Nah, kemudian kalau ada satu kondisi lagi, yaitu determinannya sama dengan 1, ya, itu nanti menjadi yang disebut namanya SU2. Ini disebutkan. Ya, ini nanti namanya SU2. Ini grupnya nanti menjadi grupnya nanti menjadi SU2. Jadi ya tadi sama, S itu adalah spesial gitu ya. Maksudnya SU2 itu adalah grup U2 dengan kondisi determinan sama dengan 1. Jadi tereduksi lagi. Sampai sini lah pertanyaan nggak? Nah, kalau kita bedah, misalkan ya, A itu adalah sama dengan A1 tambah I A2, B itu adalah B1 tambah I B2, jadi selalu ada C1 C2, yang satu itu adalah bagian realnya, yang kedua itu adalah bagian imajinernya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah yang
tadi 1, 2, 3, 4 itu diuraikan dalam komponen realnya gitu ya. Itu ada 4. Kemudian kalau determinannya itu sama dengan 1, ya, nanti Anda menggunakan syarat yang 4 ini, itu memang nanti dia hanya mengurangi kondisi bahwa dia itu cuma satu kondisi. Gitu. Jadi artinya bahwa kondisi yang ini tuh tidak lain adalah bisa kita capai dari 2 kondisi terakhir di sini. Gitu. Dengan kondisi di atas. Jadi artinya kondisinya cuma menambah atau mengurangi, kondisi itu artinya cuma 1. Gitu yang ini. Sehingga nanti dia akan mengurangi menjadi 3. Gitu. Menjadi 3. Gitu. Jadi makanya untuk SU2 itu adalah parameter bebasnya jadi 3. Gitu. Jadi variabel bebasnya adalah jadi 3. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ya masih ada waktu sih kalau tidak ada pertanyaan. Apakah saya kasih tugas saja ya? Saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Oke. Apa namanya tugasnya gini. Grup SU2 ini itu bisa dinyatakan dengan, jadi ya ini latihan lah ya, latihan. Ini latihan. Oh, tebal sekali. Latihan ya. Nyatakan elemen. Aduh, apa sini? Elemen SU2 dalam matriks Pauli. Silakan Anda coba. Ya 10 menit lah ya, 10-15 menit lah. Itu ada, rasanya ada di buku Rider atau Anda cari di Google juga bisa. Tinggal Anda tuliskan aja. Tapi ingat ya, matriks tersebut itu sebenarnya satunya itu menggambarkan U1, representasi U1 yang berbeda. Nah, Anda harus memikirkan bagaimana caranya membentuk elemen-elemen SU2 itu dari matriks Pauli tersebut. Itu catatan. Cukup jelas ya. Kumpulkan di Teams dan ini, dikumpulkan di Teams dan latihan ketiga berarti ya. Latihan ketiga. Yang tugas 4 tolong dikerjakan juga ya untuk ringkasan minggu kelima ya, minggu kemarin. Latihan. SU2. Oke, sudah. Berarti
250 cukup lah ya. Cukup ya hari ini. Ya, kumpulkan di itu aja di Teams dan Edunext. Edunext berarti kumpulkan dua ya, kumpulkan dua. Di Edunext dan di ini. Sekarang itu berarti di modul 6 ya. Modul 6. Latihan 3. Tolong kumpulkan itunya di Edunext juga ya, khusus yang peserta di sini. Oke, ada pertanyaan cukup jelas ya dari ini. Jadi saya stop share saja. Yang hadir siapa? Jadi sebentar saya cek dulu. Yang tidak ada Lucia ya. Ada tahu ini enggak? Farhan ada, Dharma ada ya. Dharma kamu kemarin kemana aja kamu teh? Ketiduran. Kurang enak badan, Pak. Kurang enak badan. Yang Lucia belum tahu. Saya tadi nanyain tapi belum dibalas, Pak. Terusnya tadi ngabarin saya, Pak, pagi katanya rumahnya ada pemadaman listrik sampai jam 5 sore. Oh gitu. Oke, udah saya anggap hadir aja lah kalau. Oke, ya udah. Oke. Ininya tadi. Jadi materinya kita tentang apa sih juga lupa. Matriks S1S. Oke.
Oke, saya akhiri aja dulu ya.